Jadi di semester 4 ini kita pertama diawali disuguhi oleh fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Seperti kita ketahui yang di semester lalu, fi'lun mudhari'un itu apa, Bu? Kata kerja yang menunjukkan waktu yang apa? Ada tiga ya. Yang pertama adalah masa sekarang, masa yang akan datang, yang kedua, yang terakhir itu adalah masa yang dibiasakan. Ya, ada tiga. Nah, nanti di sini dibahas perbedaan film mudhari dengan film madi itu apa. Kalau segi waktu sudah jelas. Kemudian dari segi huruf-hurufnya nanti dijelaskan. Kemudian dari segi i'rabnya nanti dijelaskan. Dan juga termasuk film mudhari ini kita akan belajar yang af'alul khamsah ya. Kata kerja yang lima. Kalau yang kemarin kita pernah belajar af'alu apa al asma al khamsah, kata isem yang lima. Kalau sekarang nanti kita belajar al af'alul khamsah. Al af'alul khamsah ini fokus pada kata kerja mudhari. Al af'alul khamsatu. Apa artinya al af'alul khamsatu di sini? Jadi suatu kata kerja yang biasanya marfu'nya itu dengan nun, Bu ya. Jadi diakhiri dengan nun. Maksudnya adalah tanda marfu'nya itu adalah nun. Bukan domir, Bu ya. Biasanya kan nun itu identik dengan nunun niswah kan, Bu. Nah, sekarang di af'al khamsah beda. Itu nun di situ adalah tanda marfu'nya, yaitu menetapkan nun. Contohnya apa? Misalkan yaf'aluna, taf'aluna. Ini ada lima ya. Nanti kita akan belajar secara detail di situ nanti insya Allah. Nanti marfu'nya gimana, mansubnya gimana, nanti kita akan bahas. Gitu ya. Jadi kita membahas fi'lun mudhari'un ini secara detail. Ya, mungkin ada 3 bab membahas fi'lun mudhari' saja atau dua ya. 2 bab atau 3 bab hanya membahas fi'lun mudhari'un. Kemudian setelah kita bahas fi'lun mudhari', kita akan membahas fi'lul amri. Apa artinya fi'lul amri, Bu? Ada yang tahu? Fi'lul Kata amri itu adalah kata perintah. apa? Nah, kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Dan ini zamannya gimana, Bu? Ada yang mengatakan zamannya eh dia bisa mustakbal dan bisa hadir. Mustakbal itu apa yang akan datang, hadir itu yang sekarang. Tapi yang saya tahu, Bu ya, dan saya pernah mendengar dari salah satu pengajar saya, filul amr itu hanya bisa di yang akan datang. Kenapa demikian? Gak mungkin kita nyuruh seseorang dan dia sedang melakukan. Ya nggak, Bu? Misalkan kita menyuruh seorang talib, tulislah. Berarti dia sebelumnya belum nulis kan, Bu? Tulis, ya kan? Nah, kalau kita bilang tulislah kalau dia lagi menulis, ngapain? Buat apa kita menyuruh nulis, tapi dia sedang menulis? Ya nggak, Bu? Halo? Iya, Ustaz. Jadi yang pasti kata kerja perintah itu adalah untuk yang mustakbal. Apa artinya mustakbal, Bu? Akan Halo? datang. Yang akan Yang datang. akan datang. Sahih. Yang akan datang. Kemudian, fi'lul amr itu identik dengan domir yang mukhatab saja, Bu ya. Nggak mungkin kita menyuruh yang tidak ada orangnya. Apalagi menyuruh diri sendiri. Kan aneh kan, Bu? Jadi harus berkaitan dengan lawan kerja. Lawan kerja. Lawan bicara. Lawan kerja. Ya, lawan bicara. Jadi identik dengan apa, Bu? Mukhotob. Nggak mungkin kita menyuruh diri sendiri atau menyuruh yang tidak ada orangnya.
Nah, jadi fil amr ini digunakan untuk domir yang mukhatab. Gitu Bu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas lawan katanya fil amr. Apakah itu Bu? Ada yang tahu? Fi'lun nahyi. Apa artinya fi'lun nahyi Bu? Larangan. Nah, jadi kata kerja larangan ya. Jadi kalau fil amr itu perintah, kalau fi'lun nahyi itu larangan. Jadi tidak eh, untuk melarang suatu kerjaan gitu ya. Jadi dari dia melakukan suatu, kemudian kita larang agar tidak melakukan pekerjaan tersebut. Nah, berarti ini zamannya sama nggak Bu dengan fil amr? Sama. Nah, Sama. sama ya. Jadi harus mustakbal juga. Dan di sini pasti harus ada la ya. Namanya la an-nahiyah. Jadi la itu yang kita pelajari baru satu. La. Di sana nanti di film mudhari akan dibahas juga, Bu. La an-nafiyah nanti dibahas di film mudhari. Kemudian di film nahyi di sini dinamakan la an-nahiyah ya, la Allah. an-nahiyah. Nah, gitu Bu ya. Jadi kalau yang di film mudhari nanti kita akan bahas juga yang namanya la nafiyah yang mana berfungsinya la di sini artinya tidak ya. Tapi kalau di film nahyi artinya apa, Bu? Jangan. Ya, la nahiyah artinya jangan. Jangan. Nanti kalau iltibas dengan bahasa Jawa gimana, Bu? Jangan artinya sayuran. Sayur. Tapi kalau bahasa Jawanya jangan apa, Bu? Ojo. Racun. Oh, aja. Ya, lanjut. Jadi filun nahyi ini adalah lawannya dari fil amr, Bu, ya. Yang mana dia harus apa? Berlawanan. Kalau tadi menyuruh, sekarang melarang, ya kan? Jadi di sini sama seperti fil amr yaitu domirnya harus apa, Bu? Domirnya harus apa? Mukha, Mutap. mukhatab. Mutap. Hmm. Domir mukhatab yang kita pelajari apa saja, Bu? Hanya empat ya. Karena musanna jarang sekali kita pakai. Yang pertama apa? Anta. Anta, antum, anti, Antum. Anti. antuna. Gitu ya. Anti, antun. Baik. Selanjutnya, setelah kita belajar fi'lun nahyi, kita akan mempelajari yaitu nawasibul fi'lil mudhari. Nawasibul fi'lil mudhari. Ah, pada dasarnya kata kerja madi yang kita pelajari itu mabni, Bu, ya. Yang kita pelajari di semester 3 itu semuanya mabni, Bu, ya. Iya nggak, Bu? Jadi semuanya adalah mabni. Tapi mabni itu artinya apa, Bu? Jadi kata kerja madi itu semuanya mabni. Madi itu apa? Harokatnya tidak bisa diganti-ganti, berubah. Akan tetapi di kata kerja mudhari itu sebaliknya. Hampir semuanya mu'rab. Mu'rab itu kata kerjanya apa? Harokatnya bisa berubah-berubah. Akan tetapi ada yang mabni, yaitu ketemu nunun niswah. Sudah saya jelaskan belum, Bu? Ini, Bu. Jadi kata kerja mudhari itu mabni hanya satu keadaan di yang kita pelajari, yaitu ketika ketemu apa, Bu? Nunun niswah. Nah, Mabeni hanya apa? ketemu mabni itu harokatnya nggak bisa berubah-berubah, Bu. Kataba ya udah kataba selamanya.
nggak ada yang merubah Hmm. menjadi kata bi. Kata bu. Kalau berubah domirnya ya pasti berubah. Kalau domirnya huwa saja, ya kata ba selamanya gitu kan. Nggak bisa jadi kata bi, nggak bisa. Kecuali berubahnya ya karena berubah domir. Kalau berubah domir ya pasti berubah. Kata bu, misalkan kata bekti, baknya berubah menjadi sukun, ya kan? Hmm. Jadi tidak bisa berubah karena keadaan i'rab Bu, ya, entah marfu, majrur nggak bisa. Mabni itu seperti itu. Bisa dipahami di sini. Ya, Tapi Ustaz. kalau mu'rab bisa marfu, bisa mansub. Kalau di kata kerja nggak ada majrur Bu ya. Di kata Oh, kerja itu adanya majzum, ya. Adanya apa Bu? Ma Zoom. majzum. Zoom. Kata kerja adanya majzum. Untuk kata biasa, kata benda biasa itu adanya majrur. Jadi untuk membedakan antara kata kerja dengan Kata benda. kata apa Bu? Benda. Dengan kata benda, bedanya kalau kata benda itu bisa majrur, tapi kalau kata kerja itu hanya bisa majzum, tidak bisa majrur. Jadi perbedaan antara isem dan kata kerja gitu Bu ya. Baik. Nah, jadi di sini kita fokus ke kata kerja mudhari. Kata kerja mudhari itu mabni hanya satu keadaan. Tadi apa tadi, Bu? Ketemu nunun niswah. Contohnya apa? Yaktubna, taktubna. Uh, kita belum mau ngafalin, Bu ya. Kita baru domir huwa saja ya di pelajaran 10 ya. Yadhabu, ya kan? Apalagi, Bu? Yarji'u, gitu aja kan? Jadi belum merubah domir-domir yang ada di kata kerja mudhari gitu Bu ya. Nah, nanti ternyata kata kerja mudhari ini sebenarnya hampir semuanya marfu' ya, bisa dirubah-rubah i'rabnya, bisa marfu', bisa mansub dan bisa majzum. Kecuali ketika ketemu nunun niswah. Wah, Ya, maka yang di sini nawasibul fi'li mudhari artinya adalah memansubkan kata kerja mudhari. Nah, dengan 3 huruf Bu nanti Bu. Kita akan belajar 3 huruf ya. Yang bisa memansubkan kata kerja mudhari yang kita belajar ada 3. Yang pertama adalah an, yang kedua adalah li. Li di sini bukan lamul jar Bu ya, tapi sebenarnya ada li'an ya, annya tapi bersembunyi terus. Namanya lamu ta'lil ya, namanya lamu ta'lil, bukan lamul jar tapi lamu ta'lil. Kemudian yang terakhir itu ada lan ya, lan. Ini adalah suatu huruf yang bisa memansubkan kata kerja mudhari. Yashrobu. Kalau sebelumnya ada an, maka dia harus mansub dengan fathah. Contohnya apa? An yashroba, an ashroba, gitu Bu ya. Jadi kata kerja mudhari itu hampir sama dengan isem ya, yaitu bisa marfu, bisa mansub. Nah, bisa 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 dipahami di sini. Nah, jadi harus eh nah kata kerja mudhari itu bisa mansub juga. Hampir sama dengan isem pada umumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nawasibul fi'il mudhari. Jadi tanda mansubnya yang asli ya sama dengan kata benda Bu ya, yaitu mansub dengan fathah. Cuman kata benda kan nggak ada tanwin Bu ya, kata benda. Kata kerja itu tidak tidak oke. ada yang namanya tanwin. Makanya selamanya fathah terus Bu. Jadi mansub itu selalu fathah, nggak ada fathah tanwin di sini. Sama ketika marfu' yashrobu, nggak ada yang namanya domah tanwin kan di dalam kata kerja. Nah, jadi selama marfu' ya domah saja, tidak ada tanwin. Jadi salah satu tanda kata kerja itu adalah tidak ada tanwin. Itu Bu ya. Walaupun nggak ada al dan tidak ada tanwin, itu adalah kata kerja. Itu ciri-ciri. Salah satu ciri kata kerja itu tidak ada tanwin.
Sampai sini ada pertanyaan? Nawasibul fi'lil mudhari'i. Jadi kata kerja mudhari' juga bisa mansub. Dengan apa Bu tanda mansubnya? Yang asli itu adalah tandanya apa? Apa Bu? Fat? Fathah. Fathah. Ah, Ini yang kita pelajari. Yang terakhir, kita akan belajar yang namanya musanan. Ya, musanan ini lebih detail daripada musana yang kita pelajari di semester 2. Nanti kita akan belajar. Jadi musanan di sini bisa mansub, bisa majrur, itu bagaimana caranya? Seperti itu saja. Barakallahu fikunna jami'an. Sedikit kan Bu, ini adalah garis besar di dalam pelajaran yang ada di semester 4. Secara detail ada lagi, lebih banyak lagi, cuman garis besarnya hanya ini saja. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak ada, kita langsung adakan tugas, yaitu apa Bu? Menghafal kosakata pelajaran pertama, alias pelajaran 11 ya. Pelajaran 11 yang ada di kamus. Gitu Bu ya. Silakan disetorkan maksimal hari apa, Bu? Seperti biasa yaitu hari Rabu. Sebelum hari Rabu boleh banget dan sangat bagus ya. Bisa dicicil bisa. Ada lagi pertanyaan tentang tugas? Kalau bisa jangan sampai tugasnya ditunda-tunda, Bu ya. Kalau bisa tugasnya langsung dikerjakan. Jadi menghafal kosakata pelajaran ke-11. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Ini adalah pembukaan, otomatis sekaligus sebagai pemanasan untuk apa Bu? Untuk belajar masuk ke dalam materi ke depannya. Jadi kita sebentar saja di sini. Dan untuk membahas waktu di bulan Ramadan, mungkin kalau udah mepet aja Bu ya. Kalau bisa pagi atau kapan. Ini kebanyakan ibu-ibu kan. Ibu-ibu ada yang bekerja semua ya. Biasanya yang bekerja itu jam berapa, Bu? Berangkatnya. jam 7, Ustaz. Oh ya, kemarin Bu Ina request sama Bu Heni ya. Jam berapa itu, Bu? Siang ya, Masya Allah. Iya Ustadz, terserah aja saya ngikut. Tapi kalau bisa waktunya di sana itu paling nggak jam 5 subuh lah gitu. Kalau kepagian lagi saya nggak sanggup. Karena Iya, nggak sahur apa-apa, Bu. soalnya kan. Sebenarnya Ya. nggak wajib, Bu. Kalau Ramadan nggak wajib. Kalau emang nggak bisa, nggak ikut nggak apa-apa. Soalnya Oh ya iya, gitu. Nggak bisa disesuaikan seluruh iya, eh, sis peserta juga nggak bisa iya, dipaksakan. Jadi kita pakainya mayoritas saja nggak apa-apa. iya Ustadz. Nanti saya bisa dengar rekamannya ya. Nah, sorry. Ya nanti Ini maaf dengan Ustadz, kamu. tadi internetnya nggak tahu kenapa ini. Jadi telat. Iya, kan, selalu. Nanti bisa disimak Bu ya. Dan tadi kita sempat bahas yang namanya mukaddimah ya, apa saja yang akan kita pelajari di semester 4 ini. Itu Bu Iya ya. Ustadz. Iya. Tapi nggak ada kata-kata terlambat, insya Allah. Dicatat amal baiknya Bu ya. Alhamdulillah. Hmm, Jadi pas Amin. penutupan ini Bu, datangnya nggak apa-apa Bu ya. Baik. Nggak